Kalau kripto itu ada pengertiannya berbeda antara di Indonesia dengan di luar ya. Kalau di Indonesia, di luar itu kripto sifatnya currency, jadi head to head dengan mata uang dan sebagai alat pembayaran. Kalau di Indonesia, kripto itu sebagai aset digital, komoditi, makanya dibuatlah bursanya dan memang tunduk di bawah Bapepti ya. Dan memang mereka ini sistemnya adalah menggunakan big data dengan kriptografi, dengan sistem yang terintegrasi, sehingga memang secara keamanan, secara transaksi mereka mentransfer atau menerima itu mereka lebih terjamin ya keamanannya, secara keamanan dan secara sistemnya. Makanya mereka sering banyak digunakan di dunia. Jadi kalau di Indonesia memang sifatnya komoditi. Jadi kalau saya gambarkan, kalau cryptocurrency yang di luar itu head to head dengan mata uang. Kalau di Indonesia, kriptonya itu head to head dengan emas dan tanah, karena komoditi ya. Dan disebutnya juga aset digital. Jadi itu perbedaannya sih sebenarnya antara aturan di luar dengan aturan di Indonesia. Dan memang di Indonesia lebih sifatnya dapat dikontrol karena memang ada syarat-syarat pengontrolan dari regulator, yaitu sistemnya tidak desentral. Sistemnya kalau di Indonesia harusnya centralized. Jadi bisa dicek dan bisa diaudit ya. Itu permintaan dari regulator. Kalau karena ada perbedaan ini, kalau di luar ya jelas-jelas alat bayar ya. Kalau di Indonesia kan nggak boleh. Indonesia nggak boleh alat bayar. Tapi kalau saya mencerna untuk menggunakan, karena saya juga buat koinnya ini utility token, artinya sebagai alat tukar ya. Jadi bukan alat bayar. Jadi mesti diluruskan. Nah tapi ya di Indonesia lebih banyak perdagangannya di bursa pasti. Jual beli dan sebagainya di bursa. Basicnya apa? Ya pasti isu lah. Isu dan balik lagi, koin ini kan sebenarnya harus ada kegunaan. Makanya saya harus ada exchanger kan. Harus ada exchanger di situ. Di Indonesia sudah ada 13, ya mudah-mudahan bisa bertambah lagi supaya ada satu transaksi yang baik di dalam exchanger dan termonitor dengan baik. Jadi di Indonesia tuh ya sebagai alat tukar, bukan alat bayar. Jadi kalau misalnya saya punya koin, saya mau tukar dengan barang itu, ya saya mesti ke exchanger dulu. Tetap bayarnya rupiah. Gitu. Kalau di luar kan langsung swap. Artinya, oke, saya bawa ini sekian BTC misalnya, atau sekian Ethereum gitu. Kalau di Indonesia enggak, dia lari ke exchanger dulu. Makanya exchanger ini penting peranannya ya. Dan bursa itu juga penting peranannya, sehingga pemerintah juga bisa mengontrol, kan fungsinya seperti itu. Regulator pemerintah tuh maunya seperti itu sebenarnya. Ya kripto itu, Bitcoin itu adalah bagian dari kripto. Jadi kripto itu banyak, ya. Ya bapak dari segala kripto awalnya pasti Bitcoin. Dari Bitcoin berkembang, ada Ethereum, ada Doge, ada Ripple, ada Tron, ya kan, ada Stellar dan sebagainya. Jadi dengan bermacam ragam protokol ya, protokol mereka. Kalau BTC kan bisa dimainin, kalau Ethereum kan kontrak. Makanya kita juga menggunakan ERC20 kontraknya, artinya kita mengikuti protokolnya Ethereum, ya kan. That's why mereka ada fee Ethereum dan sebagainya. Jadi mereka menyediakan itu, dan tiap tahun Ethereum juga mengeluarkan koin kan untuk bisa dikontrak sama orang-orang. Nah, yang lain juga sama, Tron dan sebagainya. Jadi segala macam koin-koin itu bagian dari kripto, dunia kripto. Dan nggak cuma itu, kripto banyak sekali jenis-jenis koin, tiap hari mungkin ada yang mengeluarkan di dunia. Jadi jumlah koin itu mungkin udah lumayan banyak gitu di dunia ya, gitu loh. Dan kita ya menjadi bagian dari salah satunya, gitu. Raja Koin menjadi salah satu bagian dari kripto itu.